Oke, ketemu lagi di video Nurul M Mekanik ya. Di video ini saya akan coba kasih sedikit cara ya, ataupun edukasi deh, servis ECU K25 ya. Jadi ini ECU kata konsumen itu problemnya karena sikring ya. Nah, kita analisa bahwa kalau problemnya di sikring berarti kan di bagian regulator ya. Biasanya di bagian situ ada yang rusak ya. Nah, jadi untuk di video ini kita akan coba servis dan kita ganti komponennya ya. Nah, untuk teman-teman nih yang ingin ikutin video ini ya, silahkan disimak ya. Nah, tapi saya mau katakan ya, kalau misalkan teman-teman mau ngikutin tutorial ya, jadi harus dipertimbangkan dulu. Jika mengikuti tutorial ini ya, kalau misalkan komponen yang mati itu sama ya, berarti oke, 99% berhasil ya mengikuti video ini. Tapi jika si dari teman-teman itu kerusakannya di bagian lain ya, kemungkinan teman-teman tonton video berikutnya ya, atau link di deskripsi deh. Oke, kita bongkar dulu ini ECU-nya. Nanti kita lihat ya komponen yang rusak yang apa. Oke, so ikuti terus deh. Oke, ini kita sudah buka dan lemnya juga sudah kita buka, lepas ya. Oke, seperti yang dianalisa tadi, ini kerusakan komponen di bagian regulator ya. Yang ini dioda jener ya, dan resistornya itu putus hangus ya. Dioda jener ini short ya. Dioda jener ini short, tapi dia bentuknya kayak gini ya. Dan resistornya itu putus ya, kebakar. Nah, jadi oke deh, mungkin dites dulu ya pakai ampermeter short ya. Ya, ini short, ini bolak-balik udah short. Nah, jadi penanganan yang pertama itu teman-teman kalau misalkan punya cabutan ya, bisa ganti dengan cabutan. Kalau misalkan mau ganti yang baru, oke, mungkin untuk memudahkan pencarian komponen atau pengganti, bisa ganti dengan nilai yang ini. Coba teman-teman lihat ya. Bentar, kameranya nggak fokus ya. IN 53618 ya, 1708. Nah, oke, jadi ini pengganti genre yang ini ya, genre yang ini ganti dengan yang tadi. Nah, untuk resistor ini dia ukurannya 0 ya. 0 itu jadi persamaannya nyambung ya. Cuman resistor ini kayak semacam untuk sikring doang ya. Jadi teman-teman bisa ganti nilai 0 yang 2 watt, ataupun kalau misalkan nggak ada, bisa di jumper langsung ya. Di jumper langsung juga sama aja. Jadi ini itu regulator ya, bagian regulator untuk pengaman ya. Jadi kalau misalkan kayak kesalahan kayak gini, itu yang rusak hanya kayak gini doang, resistor dioda ya. Jadi kalau misalkan resistor ini di jumper ya, di jumper pakai solder langsung ya, kemungkinan jika ketemu kerusakan
kayak gini lagi di sistem motornya ya, kemungkinan sampai jebol ke mesin-mesin ataupun ke CPU ECU-nya gitu, jadi langsung nusuk ke dalam ya. Nah, jadi adanya resistor ini itu dibuat seperti sikring ya sama genre ini. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan nurutin video ini dan kerusakannya sama, itu 99,9% ya, ECU-nya bisa normal kembali. Oke, ini saya ganti dulu aja, nanti kita liatin juga. Oke, tonton terus videonya. Oke, mungkin di sini saya harus bilang kalau misalkan untuk membuka boxnya ya, itu saya sudah sediakan video tutorial melepas box ECU ini ya, bisa tonton, linknya di deskripsi juga. Oke deh, kita lanjut ya, kita pasang komponennya. Nah, ini dia kayak gini ya. Ini resistor sudah nilai aslinya ya, 000. Dioda ganti dengan yang tadi ya. Coba kita tes. Ini resistor ya. Oke, jadi kalau sudah begini, tinggal lepas lem ini ya, lepas lemnya lalu pasang ke box dan dilem kembali ya. Oke, jadi kayak gini nih hasil finishnya. Nah, ini dia sudah proses finish ya, jadi ini sudah tinggal pakai di motor. Ini hasilnya ya, ini sudah dilem juga. Oke, di sini mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, kenapa bisa dioda dan resistor itu short ya. Karena gini, dioda ini kan ada nilai maksimalnya ya. Jadi kita misalnya maksimal dioda ini 20 volt. Nah, sedangkan kiprok itu kan maksimalnya 14,5 ya. Jadi jika kiprok itu sudah jebol ya, melebihi maksimal si dioda ini sampai lebih dari 20 volt ya, nah otomatis si dioda ini akan short ya. Nah, ketika si dioda ini short ya, nanti si resistor yang nilainya 00 itu dia juga akan short, karena ibaratnya 12 volt itu disambungin ke ground ya. Nah, setelah dua itu short ya, kemudian ke sikring motornya juga ikut short ya. Nah, jadi di proses dioda short aja itu sebenarnya motor sudah mati ya, cuman kayak gitu proses-prosesnya ya. Nah, jadi kita analisa bahwa di sistem regulatornya yang short kayak gini ya, berarti kiprok itu sudah overfall ya, alias sudah jebol ya. Jadi kalau misalkan ketemu penyakit yang kayak gini, itu kiproknya harus diganti juga ya. Kalau misalkan kiproknya masih pakai yang itu
dan ECU-nya juga walaupun beli baru kemungkinan masalahnya sama lagi kayak gitu ya. Jadi dua-duanya harus diganti. Kemungkinan itu cara yang baik dan benar ya, karena kan ECU rusak pasti ada penyebab gitu kan. Nah sedangkan kiprok rusak pasti ada penyebab, dan seterusnya lah. Nah di video ini teman-teman bisa ikuti tutorial yang seperti saya tadi ya. Semoga video ini bermanfaat juga. Nah kalau misalkan kerusakan itu bukan di bagian regulator ya, mungkin perlu tonton video yang ini atau linknya di deskripsi ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.